Rampu ini membenci Panglima Jila, nggak suka dengan Panglima Jila, atau dengki dengan Panglima Jila. Kembali lagi bertemu bersama saya pada siang hari ini, dan Empu menanggapi perkataan dari netizen yang ada. Tentunya memilih yang menurut Empu harus Empu jawab atau memberikan penjelasan biar nggak salah, seperti itu. Dan seperti di atas ini, dia keturunan langsung Panglima Perang Kerajaan Bangkule Rajak yang dikenal zaman dulu didatangi Gajah Mada. Mungkin yang beliau maksud ini, mohon maaf kalau tak salah, mungkin maksudnya Panglima Jila ini tadi ya. Untuk yang masalah tersebut, kalau saya mengatakan mungkin benar. Kenapa? Karena ini kan yang diceritakan ini kan Dayak saudara kita dari Kalimantan Barat. Itu Panglima Jila kan dari Kalimantan Barat, seperti itu. Dan untuk penjelasan lebih jauh tentang sosok daripada Panglima Jila kan mungkin semua saudara kita juga tahu, apalagi saudara kita di pasukan merah TBBR sudah tahu sosok beliau yang cukup dikenal, mumpuni juga, dan merupakan pimpinan tertinggi dari TBBR, mempunyai anggota ribuan, bahkan di seluruh Kalimantan juga ada, termasuk di kampung Nyampu juga ada beliau, seperti itu. Beliau juga bagus orangnya. Oke, itu selain itu juga tidak ada hal yang menurut saya Empu Glol negatif terhadap beliau, nggak ada sih ya. Karena beliau juga saudara saya. Jadi semua komen saya juga, mungkin kalau orang tidak paham, tidak mengikuti dari awal, mungkin orang mengira Empu ini membenci Panglima Jila, nggak suka dengan Panglima Jila, atau dengki dengan Panglima Jila, seumpamanya. Sebenarnya nggak seperti itu, karena banyak saudara kita yang tidak menonton konten-konten Empu sebelumnya. Karena saya itu prinsip daripada Empu, kalau yang benar Empu katakan benar, kalau enggak ya enggak. Itu walaupun terasa menyakitkan, nggak apa-apa, karena sebuah kebenaran itu penting, apalagi menyangkut budaya dan tradisi. Nah, itu semoga saja bisa dipahami. Dan Panglima Jila ini memang dari pertama kali Empu dengar, sering Empu tonton juga, beliau memang keturunan langsung dari kerajaan, kalau tidak salah, Bangkule Rajak. Bangkule Rajak memang keturunan dari sana, sebagai seorang pengalangok itu terus jatuh kepada beliau juga. Nah, ini mungkin sejarah panjangnya, mungkin kalau Empu cerita nanti salah. Nah, ya, mungkin saudaraku yang lebih tahu, apalagi saudaraku yang di pasukan merah TBBR itu, mereka lebih tahu lah dibanding Empu, karena ini kan pimpinan atau ketua mereka, seperti itu. Nah, ini benar semua itu. Kalau untuk ini nggak mungkin Empu menyangkalnya, karena ini benar. Nah, itu seperti itu. Nah, itu. Dan ada satu hal lagi, kalau kita bicara Dayak, hendaknya kita harus sebutkan suku dari daerah mana, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini betul, tetapi harus ditambahkan dari Kalimantan Barat. Itu karena kita kalau bicara Dayak banyak. Itu sedangkan di Kalimantan Barat sendiri berapa itu sukunya di situ. Ada banyak juga di situ, termasuk mungkin Empu nggak bisa nyebutkan. Kalimantan Barat kan banyak. Kita Kaltim, Kalsel, Kalteng, serta lain-lainnya. Dan untuk masalah kerajaan sendiri, kalau kita di Kalimantan Timur ada juga kerajaan besar. Nah, ya. Salah satu contoh yang pada saat ini masih bisa kita kunjungi, keratonnya masih ada, diantaranya kerajaan Kutai Kertanegara. Itu selain Kutai Kertanegara,
Ada lagi yang lebih tua, itu adalah kerajaan Kutai Martadipura, letaknya di Morakaman. Terus ada kerajaan Pasir Belengkong, itu kalau tidak salah Sadurengas. Terus ada lagi di daerah Berau, ini empu lupa apa nama kerajaannya, ada. Terus di Kabupaten Kutai Barat, tempat saya Empu Glol, letaknya di daerah kabupatennya langsung, dimana di situ berdiri kerajaan juga di zaman dulu, yaitu kerajaan namanya Sentawar, yang sekarang ini disebut dengan Kota Beradat Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Itu ada kerajaannya namanya Sentawar dulu. Nah, jadi kalau kita bicara kerajaan besar, itu banyak di Kalimantan ini, termasuk kerajaan-kerajaan Dayak juga ada selain yang ada di Kalbar. Di Kalbar salah satu contohnya tadi Bengkule Rajak. Itu di Kalimantan Timur juga ada, ini bicara kerajaan. Nah, ini Panglima Jila adalah sosok keturunan panglima besar dari kerajaan Bengkule Rajak. Ya benar. Itu untuk tradisi budaya daripada saudara kita Dayak di Kalimantan Barat. Kalau kita dari Kalimantan Timur kan lain lagi. Nah, ini. Jadi harap para netizen lebih bijak, lebih mengerti. Nah, kalau saya Empu Glol tidak bisa dibentur-benturkan. Kenapa? Karena saya dari dulu kalau membuat komentar, saya selalu berusaha yang rapi, baik, enak didengar, bisa dipahami oleh saudara kita yang lain, dan tidak menyudutkan atau memojokkan siapapun, seperti itu. Semuanya keterangan saya seperti ini bohong. Silahkan datang ke daerah saya bisa tunjukkan ya. Karena Dayak itu 400 suku lebih. Itu termasuk dengan suku etnisnya yang ada rumpun-rumpun, 400 suku lebih ya. Bermacam ragam tradisi budaya. Itu keturunan dari ini, keturunan dari ini, keturunan dari ini, keturunan dari ini, keturunan dari Temenggung, keturunan dari kerajaan ini, raja ini, macam-macam banyak. Nah, itu memang kalau saya ini Empu Glol, saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa, hanya pelaku seni. Empu juga bukan panglima, Empu juga bukan keturunan Temenggung, Empu juga bukan keturunan raja. Ya, Empu juga ya orang biasa, itu hanya pemain TikTok, hanya sebagai konten kreator YouTube, itu saja. Dan itu adalah pekerjaan saya salah satunya, buat mandau juga. Kadang ya dipanggil orang di kampung ketika dibutuhkan. Nah, ini Empu seperti itu. Nah, terus ada juga yang mengatakan, Empu jangan membicarakan orang-orang yang hebat, Empu. Loh, nggak boleh kak kita membicarakan orang yang punya nama. Saya aja bicara presiden aja nggak ada masalah kok. Ya, yang penting kita jangan menghina orang atas dasar kedengkian. Itu. Terus ada juga yang ngomong di situ, Empu kenapa sih bercerita tentang Panglima Pajaji? Nggak takut kampung Empu? Waduh, Panglima Pajaji, Empu dibilang takut. Kenapa saya mesti takut dengan Panglima Pajaji? Emangnya saya ada masalah apa? Itu. Terus ada juga yang bilang, Empu nggak takut dengan Panglima Jila. Loh, kenapa saya harus takut dengan Panglima Jila? Emangnya ada masalah apa saya dengan Panglima Jila? Saya menghina Panglima Jila gitu. Artinya setiap komentar saya itu nyinggung atau menghina Panglima Jila sehingga para pasukannya yang ada tersinggung. Seperti itu kira-kira. Saya nggak pernah menyinggung siapapun. Saya komentar itu yang real, yang baik, tidak memojokkan, menyudutkan siapapun, seperti itu. Dan pada prinsipnya saya dari dulu kalau memang merasa posisi terancam, nggak juga Empu ini pernah takut. Ya, saya tidak pernah takut dengan siapapun, apalagi manusia, karena sama-sama kita ini manusia. Saya hanya takut kepada Tuhan yang kuasa. Itu ada yang bilang, Empu kalau Empu punya nyali, boleh dong adu. Maksudnya adu dengan siapa? Mau adu parang gitu. Itu. Inilah hal-hal yang sebenarnya yang gak bagus, memancing kepingin Empu berbicara kotor, kan seperti itu. Tapi saya tetap berusaha menyampaikan hal yang baik. Itu terserah orang mau mengancam, mau segala macam, itu urusan mereka lah.
Itu seperti berbicara tentang sosok ini, saya tetap berusaha berbicara tentang sebuah kebenaran, tidak menyudutkan, tidak menghina siapapun. Oke, hanya itu. Salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.